Kalau dalam Islam rumusnya itu. Ini paling sering ini di sambutan pernikahan, ayat ini mesti disebut. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini baris pertama. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, ini berarti ayat kauniyah, yang membacanya tidak di Al-Quran tapi melihat realitas. Wa min ayatihi, coba lihat di sekelilingmu ketika Allah khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakanmu dan menciptakan dari dirimu sendiri, dari jenismu, dari kelompokmu, pasangan-pasangan. Manusia, ada pasangannya manusia, laki-laki dan perempuan, itu min anfusikum azwaja. Baca itu. Gunanya apa sih ada azwaja? Litaskunu ilaiha. Jadi untuk kita sebagai sakan, tempat kita berdiam, tempat kita untuk tenang menikmati hidup. Jadi ini nanti diterjemahkan jadi sakinah. Jadi litaskunu ilaiha. Nah, ada apa dalam keluarga yang sakinah itu? Membacanya begitu kalau di ayat ini. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di dalam keluarga yang sakinah ada mawaddah, ada rahmah. Kalau ingin sukses sakinah, harus ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Jadi orang tua ke anak itu jenisnya mawaddah. Jadi yang tambah syarat mendalam. Kalau ini tidak lagi romantik tadi. Kalau hanya romantik itu mungkin tadi saya sebut banyak orang pakai istilah mahabbah. Makanya kadang-kadang kan cowok-cowok kalau sedang ngincer sopo nggak laku, tak mahabbahi loh gitu. Nah itu mahabbah itu membuat terpesona sementara. Naik satu level di mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Nah, cinta yang sangat dalam ini ada dimensi meluasnya, namanya rahmah. Rahmah itu efek dari cinta yang sangat dalam ini akan kelihatan di sekelilingnya. Perilakunya juga perilaku penuh cinta, lingkungannya juga terimbas. Keluarga yang sakan tadi itu karena imbas rahmah ini tadi. Jadi cintanya sangat dalam, mawaddah, kemudian rahmah. Dia jadi berkah di sekelilingnya. Jadi petunjuknya Al-Quran, menikahlah, kamu akan tenang, kamu akan dapat sakan. Apalagi kalau sudah sakan, nanti di dalamnya akan tumbuh mawaddah warahmah. Untuk paham ini, kalian harus berpikir, kenapa inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi mereka yang berpikir yang menemukan rahasia ini. Jadi yang tidak mau berpikir ya tidak akan ketemu. Makanya sering saya bilang kuncinya justru terletak pada berpikir. Oke, jadi itu yang agama. Terus ini tadi ya, saya ingin mengakhiri di sini. Marriage is not a destination, it is a journey. Jadi pernikahan itu bukan tujuan, bukan target akhir, tapi dia adalah sebuah journey. Jadi dia adalah perjalanan. Kalau dia sebuah perjalanan, perhatikan syarat-syaratnya biar perjalananmu nyaman. Jangan asal jalan. Perhatikan juga rutenya, kamu harus punya peta. Mau dibawa kemana jalanmu. Kalau hanya asal ala Pak nikah aja nanti bisa Pak ngerti enggak.
Kamu harus tahu, punya rencana-rencana. Journey itu kan gitu, kamu mau melakukan perjalanan kan harus tahu nanti mau kemana, yang diampiri mana saja, targetnya apa, ketemunya di mana. Itu journey, tidak sekedar jalan. Jadi harus tahu targetnya, punya modal, punya bekal untuk melakukan journey. Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah journey, rumusnya ini. Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan sepenuhnya bergantung pada dua pihak, suami dan istri. Satu gagal, gagal dua-duanya. Karena ini sudah satu paket. Jadi rumusnya pokoknya apa-apa harus berdua. Senang berdua, sedih berdua, berjuang berdua, sukses juga berdua, gagal juga berdua. Orang lain bisa masuk juga seizin berdua. Jadi itu kuncinya itu. Perhatikan dalam journey ini, dalam perjalanan ini, yang melakukan perjalanan dua orang, tidak cuma satu orang. Sukses tidaknya tergantung berdua. Yang kedua, perhatikan menikah itu. Di situ saya pakai ilustrasi komputer. Kayak komputer, apa yang kamu masukkan itu yang akan keluar. Jadi dalam journey tadi, apa yang kita lakukan, kita akan panen hasilnya. Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan, kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian. Tapi sebaliknya, kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan, saling maksa, saling merentah, tidak ada komitmen, tidak saling percaya, maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan. Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa. Apa yang dilakukan, itulah nanti yang akan dipanen. Jadi itu rumusnya journey. Yang ketiga, ingat-ingatlah bahwa tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna. Siapapun orang yang kamu nikahi, dia adalah orang yang pernah berdosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci, kamu tidak akan nemu. Mungkin yang kayak gitu nabi, tapi sekarang sudah tidak ada nabi. Jadi setiap orang pernah punya dosa. Maka dalam journey itu jangan mengasumsikan kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih. Dan itu kalimatnya, bersiaplah untuk menerima kejutan apapun. Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia. Sekarang bersama, nanti lama-lama 1-2 wataknya, 1-2 karakternya akan muncul. Tidak usah kaget, biasa saja. Kemarin romantis sekali lupa, begitu nikah cueknya luar biasa, tidak usah kaget. Kemarin ada pamrihnya, biar kamu mau, biar kamu suka. Sekarang sudah suka, cuek dua, aslinya keluar. Romantisnya sama yang lain lagi. Iya. Jadi siap-siaplah, itulah pasanganmu. Jadi berjuang terus. Jangan masukkan yang jelek-jelek, nanti keluarnya juga yang jelek-jelek. Yang selanjutnya, pernikahan itu kayak dalam tanda petik ya. Di situ saya kasih tanda petik. Sifatnya gambling. Engkau tidak tahu sepenuhnya. Mungkin ada masa pacaran, tapi di masa pacaran itu mungkin ketahuan paling 50%-nya lah, itu sudah bagus. Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu. Ya contohnya nggak harus selalu jelek. Mungkin zaman pacaran dia khawatir dianggap
nggak gaul terus digaul-gaulkan, begitu nikah, oh ternyata solehnya luar biasa. Kamu kaget, aduh. Ya, terus kamu minder. Enggak usah kaget, ya seperti itu karakternya nanti. Jadi kalau memang cintamu sejati, tidak bersyarat, itulah tantangan, itulah perjuangan. Seperti katanya Jalaluddin Rumi, seperti petunjuknya Nietzsche tadi, seperti apapun pasanganmu, tantangan. Bukan tantangan untuk mengubah dia, tapi tantangan untuk membuatmu semakin baik, semakin berkualitas. Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik. Jadi apapun besok yang kamu temui, rumusnya itu dalam journey-mu mengarungi pernikahan. Ingat-ingat, hidupmu berdua, bahagia sedihmu tergantung berdua. Kemudian masukkan yang baik-baik kalau ingin memanen hasil yang baik. Kemudian yang kamu nikahi itu manusia biasa, yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa. Jangan overestimate, juga jangan underestimate. Dan yang terakhir ya, kita menikah itu tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita. Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada meleset-melesetnya, itu biasa. Atau jangan-jangan malah lebihnya banyak. Biasa saja, nikmati perjalananmu. Makanya tadi, justru perfect couple itu bukan karena dua pasangan sama-sama sempurna, tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan. Di situ kuncinya hidup bahagia.